Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Abidin, perwakilan kelompok 4. Hari ini kelompok 4 akan menjelaskan materi tentang PET Goal Theory of Leadership. Sebelum memasuki teorinya, saya akan membacakan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, Gasani Nurani Sukma, Nadia Haliza, Azkiatul Ulya, Lukita Widya Nirmala, dan Hanifah Nurzakia. Lanjut langsung ke materinya. Ya, yang pertama, PET Goal Theory of Leadership ini pertama kali dikembangkan oleh Robert House tahun 1971. Teori ini terinspirasi dari ekspektansi teori of motivation milik Victor Froome dan teori lain milik Martin J. Evans tahun 1970. Kemudian, PET Goal Theory of Leadership ini merupakan teori yang menjelaskan bagaimana perilaku pemimpin atau leader dapat mempengaruhi kepuasan dan kinerja bawahannya. Kemudian, menurut House dan Mitchell juga tahun 1974, PET Goal Theory of Leadership ini merupakan gaya atau perilaku pemimpin yang paling sesuai dengan karyawan dan lingkungan kerja guna mencapai tujuan. Nah, mungkin masih bingung sebenarnya apa sih maksud dari PET Goal Theory of Leadership gitu. Dari kata PET Goal Theory of Leadership, PET Goal, jalur tujuan. Jadi teori ini merupakan atau menjelaskan bagaimana seorang pemimpin itu mencari sebuah perilaku atau menentukan sebuah perilaku yang paling sesuai dengan karyawan dan lingkungannya. Untuk apa? Agar dia itu dapat membimbing karyawannya di jalannya untuk mencapai tujuan. Nah, tujuannya ini apa? Tujuannya ini ya meningkatnya motivasi karyawan, kepuasan karyawan, dan pemberdayaan sehingga mereka dapat menjadi anggota organisasi yang produktif. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami. Next, nah ini gambaran keseluruhan apa yang akan kita bahas hari ini. Nah, ini yang saya maksud PET atau jalan tujuan. Ini perumpamaan jalan tujuan goals-nya. Nah, di sini terdapat employee, karyawan, dan ini jalannya menuju tujuan. Jadi, pemimpin atau leader itu mempengaruhi karyawan dalam mencapai tujuan, seperti itu. Nah, di sini terdapat hambatan-hambatan. Di sini ada design of task atau desain tugas, kemudian sistem kewenangan dan kelompok kerja. Kemudian, keseluruhan yang akan dibahas dalam materi ini berkaitan dengan karakteristik karyawan, tugas, dan karakteristik lingkungan. Selanjutnya ada juga leadership style. Leadership style yang akan dibahas nanti ada model kepemimpinan direktif, model kepemimpinan suportif, model kepemimpinan partisipatif, dan model kepemimpinan achievement oriented. Kemudian fokus on motivation, define goals, clarify path, terus menghapus hambatan dan mendorong support. Nah, ini adalah langkah-langkah PET Goal Theory of Leadership. Yang pertama, mempertimbangkan atau mencari tahu karakteristik karyawan, tugas, dan lingkungannya. Kemudian setelah mencari tahu karakteristik karyawan dan lingkungan dan tugasnya, kemudian memilih model kepemimpinan, ada direktif, ada suportif, ada partisipatif, dan ada achievement oriented. Kemudian setelah memilih model kepemimpinan, fokus pada motivasi seperti mendefine tujuan, clarify path, dan mengurangi hambatan dan mendorongnya menggunakan mensupport karyawan seperti itu. Kemudian next, di sini ada dua cara meningkatkan kepuasan dan kinerja bawahan. Yang pertama itu dengan cara increasing reward. Increasing reward ini meningkatkan reward agar tujuan kerja dapat tercapai. Jadi agar tujuan kerja itu dapat tercapai,
atasan atau leader memberikan reward kepada bawahannya. Nah, reward ini dibagi menjadi dua. Ada intrinsic reward dan ada extrinsic reward. Apa itu intrinsic reward? Intrinsic reward itu seperti pengakuan atas pekerjaannya secara subjektif dari atasan kepada bawahan, seperti itu. Kemudian kalau extrinsic reward itu bisa berbentuk intensif atau bonus, reward, seperti itu. Kemudian yang selanjutnya ada path clarification. Nah, untuk mempermudah jalan menuju reward tadi itu diperjelas apa sih yang harus dicapai agar mendapatkan reward, kemudian meningkatkan peluang dan mengurangi hambatan-hambatan karyawan agar dapat mendapatkan reward. Seperti itu. Kemudian path goal theory of leadership ini sangat bergantung pada situasional variabel ini gitu. Ada dua situasional variabel yang sangat mempengaruhi path goal theory of leadership. Yang pertama ada karakteristik karyawan, yang kedua adalah tugas dan karakteristik lingkungan. Nah, di karakteristik karyawan ini terdapat locus of control, kendali dalam diri karyawan, kemampuan, keterampilan, kebutuhan, serta motivasi. Kemudian, untuk task dan environment karakteristik ini merupakan hambatan-hambatan yang perlu diperbaiki gitu. Misalnya, yang pertama adalah struktur tugas. Misalnya struktur tugas itu terlalu rumit atau terlalu susah atau terlalu ambigu, maka di situ pemimpin akan turun langsung untuk menyelesaikan struktur tugas tersebut gitu, untuk membantu tugas tersebut atau menjelaskan atau mengklirkan tugas tersebut seperti apa. Kemudian jika terdapat masalah pada sistem kewenangan ini, pemimpin bisa membagi kewenangannya atau melihat dulu dari tugas kewenangan tersebut gitu. Kemudian kelompok kerja. Next. Nah, di sini ada causal relationship in path goal theory of leadership. Di sini ada causal variabelnya, variabel yang mempengaruhi adalah perilaku pemimpin. Kemudian intervening variabel yang agar variabel X dan Y ini tidak berhubungan langsung, ada ekspektansi bawahan dan valensi ini. Kemudian terdapat moderator situasionalnya adalah karakteristik tugas dan lingkungan serta karakteristik bawahan. Next, nah ini yang tadi dibahas, langkah yang kedua setelah kita mengidentifikasi atau mencari tahu karakteristik karyawan dan lingkungan, kemudian langkah yang kedua adalah menentukan model kepemimpinan. Nah, model kepemimpinan menurut House and Mitchell tahun 1974 ini, secara garis besarnya ada 4. Yang pertama adalah supportive leadership, kemudian directive leadership, participative leadership, dan achievement-oriented leadership. Yang pertama, supportive leadership. Nah, model kepemimpinan ini meningkatkan kepercayaan diri karyawan dan menurunkan kecemasan, mengurangi hal yang tidak menyenangkan, memberikan perhatian dan menunjukkan kepedulian terhadap bawahan, dan menciptakan iklim kerja yang bersahabat, sangat efektif ketika pekerjaan yang dilakukan membuat stres dan membosankan. Nah, model kepemimpinan ini itu intinya adalah mensupport bawahan agar mereka itu tidak cemas dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi, dan mereka itu merasa percaya diri karena diberikan perhatian dan merasa ada yang peduli terhadap mereka gitu, sehingga iklim kerja yang terbentuk juga menjadi baik. Kemudian, nah ini gambaran singkatnya tadi yang sudah saya jelaskan tentang supportive leadership. Nah, ini supportive leadership itu reduce
reduce boredom and make job more tolerable, terus increase the intrinsic valence of work, increase self-confidence and lower anxiety, terus increase effort performance expectancy, dan akhirnya meningkatkan effort. Next, model kepemimpinan yang selanjutnya adalah directive leadership. Directive leadership ini mengurangi adanya ambiguitas peran dalam organisasi. Jadi, misalnya ada yang ambigu dalam suatu organisasi, bisa tugas atau jabatan atau yang lainnya, ini leader itu turun tangan langsung mengarahkan atau mendirect untuk mengikuti aturan, memberikan bimbingan khusus, serta menjadwalkan dan mengkoordinasikan pekerjaan. Seperti itu. Nah, model kepemimpinan direktif ini sangat efektif ketika pekerjaan yang dilakukan tidak memiliki struktur yang baik dan bawahan kurang memiliki pengalaman. Jadi, leader itu memberikan arahan langsung. Ini gambaran singkatnya, rangkumannya dari yang saya jelaskan tadi. Directive leadership itu reduce role ambiguity, increase size of incentive, strengthen reward contingencies, increase the effort performance, dan pada akhirnya meningkatkan effort bawahan. Kemudian ada model kepemimpinan partisipatif, meningkatkan role clarity, kemudian mengajak berdiskusi, meningkatkan intrinsic valency dan kepuasan karyawan, meningkatkan high need for achievement dan otonomi diri. Model kepemimpinan partisipatif ini sangat efektif ketika pekerjaan yang dilakukan itu tidak terstruktur dengan baik. Jadi, pemimpin itu berpartisipasi langsung dalam sebuah pekerjaan gitu. Misalnya ada ketidakjelasan dalam suatu hal, bisa tugas atau apapun, kemudian pemimpin itu turun untuk mengajak diskusi, gitu. Kemudian ada model kepemimpinan achievement-oriented leadership. Model ini meningkatkan self-confidence dan ekspektasi karyawan agar dapat menyelesaikan tugas dan tantangan dengan baik. Nah, di sini itu dia menetapkan tujuan yang menantang, mencari kinerja yang lebih baik, menunjukkan keyakinan bahwa bawahan akan mencapai standar yang tinggi. Kemudian model ini sangat efektif ketika pekerjaan yang dilakukan sangat kompleks dan non-repetitif. Kemudian, selain 4 model teori tadi, menurut House tahun 96, terdapat perilaku pemimpin yang lain yang dapat diterapkan tergantung dengan kondisi dari organisasi tersebut seperti apa. Yaitu ada work facilitation, ada group oriented decision process, ada work group representation and networking, dan value based. Work facilitation ini seperti memfasilitasi pekerjaan, kemudian group oriented decision process ini mendorong anggota bawahannya itu untuk ikut berpartisipasi atau ikut mendukung sebuah diskusi seperti itu. Nah, yang terakhir di sini ada kelemahan konseptual dari Petgold Theory of Leadership ini. Yaitu yang pertama, dia itu ketergantungan dengan ekspektansi teori gitu. Ekspektansi teori ini terlalu menjunjung atau tidak memperhatikan motivasi utama dari seseorang, yakni konsep diri. Jadi dia terlalu menjunjung pengaruh dari pemimpin kepada bawahannya, seperti itu. Kemudian asumsi Petgold leadership ini diragukan gitu. Jadi banyak hal yang maksudnya belum banyak penelitian yang membuktikan Petgold theory of leadership ini bagus untuk diterapkan gitu. Ini referensi yang kelompok kami gunakan untuk mencari penjelasan tentang Petgold theory of leadership.
Baik, sekian yang dapat saya jelaskan tentang PET Goal Theory of Leadership. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan. Mohon maaf jika ada kesalahan, kemudian semoga dapat dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.